Dari lagu ini yang bisa kami nyanyikan dan itu dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini sementara kami memperingati kematian Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berharga. Kami mau merenungkan firman Tuhan tentang janji-Mu Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan biar apa yang kami dengar pada pagi hari ini, apa yang kami baca pada hari ini, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, itu gak cuma sekedar menjadi satu kebiasaan merenungkan atau kebiasaan mendengar saja, tetapi tolong kami untuk bisa biasa juga untuk melakukan apa yang kami renungkan. Berkati dalam nama Yesus, semua kutuk dosa sudah dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan berkat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa setiap pikiran-pikiran yang masih dibelenggu oleh semua hal-hal yang keinginan-keinginan dunia ini, Tuhan Engkau juga sanggup untuk melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menjadi orang-orang yang merdeka, kami akan menjadi orang-orang yang diubahkan, kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui perenungan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Roh Kudus berfirman dan berbicaralah saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan semua yang siap untuk firman sama-sama katakan amin. Boleh bertepuk tangan sekali buat Tuhan kita ya. Wow. Good morning, selamat pagi, selamat pagi. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Boleh gak lihat kiri kanan, sekali lagi lihat kiri kanan sebentar aja. Lalu pandang wajahnya sebentar aja. Coba lihat apakah wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam pengertian, wah kayaknya senyumannya manis banget nih hari ini. Bilang sama saudara yang ada di sebelah kiri kanan saudara, Tuhan Yesus berkati kamu hari ini dengan firman Tuhan. Thank you. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman New Life yang sudah melayani. Thank you, thank you. Silahkan dulu kembali saudara. Puji Tuhan, senang karena bisa kembali bersama dengan saudara walaupun ini bukan hari Minggu seperti biasa, hari Jumat di tengah-tengah minggu. Tapi kita bisa ada bersama-sama dalam rumah Tuhan. Saya lihat sampai di atas penuh banget ya. Dan apakah ada di Yerusalem Hall? Ada di Yerusalem Hall? Oh enggak? Enggak ada ya? Oke baik. Ya saudara yang ada di tempat ini pada pagi hari ini siap untuk firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan pagi ini bicara mengenai the promise atau janji. Janji Tuhan. Apa sih yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kalau kita pelajari katanya ada sekitar lebih dari 7.000 janji Tuhan. Lebih dari 7.000 janji Tuhan. Saya nggak tahu ya apakah ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 7.000. Saking mungkin nggak terhitung ya kalau menurut saya ada begitu banyak janji Tuhan. Dari satu ayat aja bisa ada 2-3 janji Tuhan. Nah, namun pada pagi hari ini saya ingin menyeberangkan satu aja janji Tuhan yang menurut saya ini mencakup semuanya. Karena mencakup kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 saya mau kita membaca ayat yang biasa kita baca. Saya mau kita membacanya bersama-sama dengan suara yang keluar. Sudah ada di atas. Baik, mari kita akan baca 1, 2, 3. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Yes, janji Tuhan itu bahwa dia datang, ini dia sudah janjinya, dia datang. Jadi dia gak akan melakukan apapun di dalam dunia ini kalau dia gak datang dulu. Dia datang, dan waktu dia datang dia katakan dia datang membawa kehidupan. Itu janjinya. Jadi kalau saya datang ke satu tempat dan saya bilang nanti ya saya bawain oleh-oleh. Itu janji itu saudara. Dan kalau Tuhan bilang aku datang dan aku akan membawa sesuatu, itu adalah kehidupan. Dan kehidupan itulah yang dinanti-nantikan oleh semua orang saya percaya. Percaya atau enggak percaya, beriman atau enggak beriman, ke gereja atau enggak ke gereja, Kristen atau enggak Kristen. Semua orang menginginkan janji ini atau menginginkan kehidupan semacam ini. Saudara. Kehidupan apa? Kehidupan dalam segala kelimpahannya. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan life in the full. Kehidupan yang penuh gitu saudara. Abundance itu lebih sebenarnya dari penuh, tetapi abundance itu bisa kalau udah penuh modal gitu saudara. Itu abundance namanya. Nah itu yang bahasa Inggrisnya abundance atau ada yang terjemahkan juga full of life atau hidup di dalam kepenuhannya gitu saudara. Hidup yang penuh. Nah kalau ada kehidupan yang penuh maka ada kehidupan yang kosong. Saya lagi kalau ada kehidupan yang penuh berarti ada kehidupan yang kosong kan saudara. Nah ada begitu banyak makanya tadi saya bilang orang dalam dunia ini mengalami kehidupan yang kosong. Kehidupan yang kayaknya punya segala sesuatu tetapi masih ada rasa kok kurang ya, ada sesuatu yang kurang, itu kosong. Saudara, kalau orang Indonesia dikenal, kalau belum makan nasi, belum kenyang. Saudara setuju gak dengan itu?
Oh iya betul, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sama Epi kan lagi ada di Jerman. Itu kami susah ketemu nasi, saudara. Dan saudara tahu sendiri, kalau belum ketemu nasi makan apa aja gitu, walaupun udah kenyang kayaknya ada yang kurang nih gitu. Nah sama saudara, ada banyak kehidupan dalam dunia ini yang sebenarnya punya sih sesuatu, punya istri, punya suami, punya keluarga, punya usaha, punya pekerjaan, punya segala macam. Tapi kok kayaknya masih ada yang kosong gitu. Kayaknya masih ada sesuatu yang, ada sesuatu nih kayaknya yang hilang gitu. Nah saudara, saya mau bicara ini buat saudara. Saya ingat tahun lalu saya bicara ini dari perspektif yang berbeda. Tapi hari ini saya mau bicara dari perspektif yang berbeda juga saudara. Kalau ada kehidupan yang penuh maka ada kehidupan yang kosong. Nah banyak orang mengalami kehidupan kosong. Hidup ya kosong. Nggak ada apa-apanya. Dan kecenderungannya kalau orang hidupnya kosong saudara. Yang kosong ini biasanya kan mencari sesuatu untuk diisi. Makanya jangan heran kalau dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Ada orang-orang yang selalu nuntut terus. Pokoknya Andi Iskandar minggu kemarin khotbahkan bagus banget mengenai our enemy is, ego is our enemy ya kan. Ego is our enemy. Jadi kosong karena semuanya tuh serba buat saya apa? Karena saya kosong gitu. Karena saya membutuhkan sesuatu untuk diisi. Kalau enggak, mau ada yang kosong gitu, ada yang kurang. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pada pagi hari ini yang mengalami kehidupan yang kosong. Jadi walaupun saudara, walaupun ya ini kerja nih, dia kerja nih. Bisa disorot gak? Bisa dikasih lihat ini ya. Dia kerja nih, dia menikah. Wah, saya senang banget saya udah dapat kerjaan. Wah, senang banget saya udah dapat istri. Wah, senang banget saya udah punya. Terus dia kerja capek gitu ya. Tetapi selalu saja ada yang kurang dan selalu aja ada yang kosong lagi gitu. Terus dia kerja lagi. Terus udah punya istri satu kayaknya nggak cukup karena ada yang kosong. Kok sudah ketawa sih? Ya kan? Pokoknya ada kerjaan gajinya udah segitu tapi tetap aja kayaknya masih ada yang kurang gitu. Padahal sebetulnya kan sudah terisi. Padahal sebetulnya kan sudah punya. Padahal sebetulnya kan sudah ada gitu. Tetapi kenapa kok masih selalu kosong? Jadi selalu mencari. Dan gak pernah puas gitu. Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau bahasa Inggrisnya in the full. Kalau Yesus, ini kehidupan yang tadi ya. Ini yang kosong, ini kehidupan yang diisi oleh Yesus nih. Anggap, oke. Saya pakai ini aja deh supaya bisa membedakan sedikit. Saudara, sudah perhatikan baik-baik ini diisi gitu ya. Sama nih ngisinya sama, kerja sama, terus menikah juga ya sama kan semua menikah, terus usaha, terus sama penuh. Tapi kalau dia ada di dalam Kristus katanya, kalau ada di dalam Yesus, dia nggak akan pernah merasa kosong. Karena aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Ntar saya bahas lagi buat saudara ya, saya cuma mau mindahin air aja. Jadi saudara dengan kata lain waktu Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Yohanes 7 ayat yang ke-37-38 ini menjelaskan lebih jelas lagi. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa kosong, barang siapa haus, haus kasih sayang, haus perhatian. Ya, ada banyak orang yang sekarang ada punya istilah FOMO, fear of missing out. Takut ditinggal, takut kalau saya nanti gak berharga, takut nanti kalau saya gak dianggap, takut nanti kalau saya gak dilihat orang, takut nanti saya gak dihargain sama orang. Jadi selalu cari penghargaan, selalu cari cara-cara gimana supaya saya bisa dipenuhin. Padahal dia sudah dihargai sebetulnya, tapi masih selalu ada yang kurang. Haus banget tuh saudara, haus perhatian, haus kasih sayang. Ada orang yang bilangnya katanya haus sentuhan. Jadi ada barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada aku, kata Yesus. Datang kepada aku akan isi penuh. Karena aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan barang siapa datang kepada aku haus, mari datang kepada aku minum. Nih, aku berikan kepadamu minum. Ini air minum atau air apa ya? Saya lupa nanya nih, jangan-jangan yang diisi nih air dari keran nih. Air bener ya, aman menurut saya. Barang siapa haus, minum kata Yesus. Yesus sudah ngisi nih, Yesus datang. Dia ngisi bukan cuman sekedar, kan saudara Tuhan kan gak ngasih kerjaan sama kita cari kerjaan.
Sudah gak yakin kayaknya. Tuhan gak ngasih bini, Tuhan gak ngasih istri sama saya. Saya cari istri. Tapi waktu saya cari istri di dalam Tuhan, nah itu dia tuh, kepenuhannya itu. Tapi kalau cari istri di luar Tuhan, punya istri secakap apapun tetap kosong. Sudah bersama dengan saya? Makanya jangan heran walaupun saya punya sesuatu, tetapi kalau gak punya Yesus, kosong. Walaupun punya sesuatu, tapi selalu kosong. Tapi Yesus bilang, barang siapa haus, kosong ya kamu ya. Kamu punya istri tapi kosong. Kamu punya usaha tapi kosong hatimu. Kamu punya uang kosong. Kamu punya segala macam tapi tetap kosong. Kenapa? Karena kamu gak ngundang aku. Karena aku ini datang untuk berhidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Dan barang siapa percaya kepada aku seperti dikatakan oleh kitab suci. Sudah perhatikan baik-baik. Walaupun dia udah minum. Tapi dari dalam dirinya katanya akan selalu ada lagi yang baru. Perhatikan saya. Dalam hatinya akan selalu mengalir aliran-aliran air hidup. Saya mau jelasin ntar di belakang sedikit. Saya memberi sama orang, saya berbagi hidup, saya berbagi kasih, saya hidup dalam kebenaran, tapi gak pernah kosong, aneh, keisi terus. Kenapa? Karena sumbernya itu Yesus. Dan dia adalah Tuhan yang gak pernah kehabisan sumber. Karena dari dalam hatinya kalau percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau saudara hari ini ngalamin sepertinya kosong hidup kita. Saya kosong banget ya. Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Datang kepadaku kata Yesus. Dan minum. Nikmati. Nah saya mau sekarang kita lebih dalam lagi nih saudara. Lebih dalam lagi. Kalau ada orang yang bekerja di dalam dunia ini. Dia kerja, dia menikah, sekali ini dia melakukan semua kehidupan, aktivitas apapun ya. Kan namanya juga usaha. Kita juga semua sama, orang Kristen, gak orang Kristen, sama kerja, harus kerja. Kalau gak kerja, udah jangan makan, kata Paulus. Oke, menikah, ya kita menikah, ya kita bergaul, semua sama. Ya kita mengisi kehidupan kita belajar, kita mengisi segala macam. Oke. Tetapi sudah perhatikan ayat Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kamu kerja? Apa gunanya kamu menikah? Apa gunanya kamu berusaha? Apa gunanya kamu melayani? Apa gunanya kamu lakukan semua kayaknya untuk kehebatan, achievement, untuk pencapaian-pencapaian, untuk sebuah prestasi, untuk sebuah karir? Apa gunanya? Kalau kamu kehilangan tadi kehidupannya, nyawanya. Nggak ada nyawanya. Pernikahan nggak ada nyawanya. Kerja nggak ada nyawanya, melayani nggak ada nyawanya. Artinya nggak ada kehidupannya. Sekali lagi saudara, semua orang bisa menikah. Tapi nggak semua orang menikmati pernikahan. Semua orang bisa kerja, tapi nggak semua orang menikmati pekerjaannya. Dan penuh di dalam pekerjaannya. Nggak. Karena hanya orang-orang yang ngerti ini. Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Kamu mau punya uang banyak. Apa yang kamu bisa kasih dengan uang banyak? Apa yang bisa kamu kasih dengan karir hebat? Apa yang bisa kamu kasih dengan semua pencapaiannya kalau nggak ada nyawanya? Sudah bersama dengan saya? Terus ya saudara ya. Makanya ini barang siapa, Yesus katakan begini. Apa gunanya kalau seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, semakin orang ngisi sesuatu tapi terus merasa kosong. Semakin dia isi, capek, frustasi, kerja lagi, bangun pagi, terus frustasi tapi terus merasa kosong. Itu yang menjadi bahayanya adalah gini. Dia akan mempertahankan apa yang dia udah dapetin. Untuk jangan sampai jadi kosong. Saya ulangi sendiri. Ini saya dapat kerja nih. Saya dapat gaji. Karena saya terus ngerasa kosong, saya nggak puas gitu dengan apa yang saya punya. Waktu saya kerja, saya dapat gaji. Harusnya kan saya udah ngucap syukur. Harusnya kan saya udah bisa menikmati. Saya bisa kerjakan itu dengan baik. Tapi karena masih belum cukup gitu. Saya dapat kerjaan, saya dapat jabatan, saya dapat gaji. Tapi karena masih ada yang rasa kosong. Ini jangan salah saudara. Ada orang-orang yang jadi insecure dengan hidupnya karena dia rasa kosong. Sehingga dia akan terus mempertahankan apa yang dia udah dapatkan. Apa yang dia punya. Dia nggak rela nih kalau sampai jabatan saya diambil. Dia nggak rela kalau sampai gaji saya ini harus diberikan untuk membantu orang yang mungkin kesusahan. Atau pendapatan saya ini
saya harus bagi untuk dana misi buat orang lain misalnya. Dana misi untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Saya nggak rela, saya akan pertahanin. Orang-orang yang insecure itu karena kosong dalamnya. Dan ketika dia merasa kosong di dalamnya, apapun yang dia punya dari hasil pekerjaannya, dia akan terus pertahankan, jangan sampai keluar, jangan sampai diambil orang. Dan itu sudah bisa melihat dan sudah mulai bisa membayangkan bagaimana hubungan orang itu sama orang lain. Ketika dia terus mempertahankan apa yang dia punya. Karena Matius 10 ayat 39 bilang gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang kayaknya, kok gak ngerti nih gue sama kekristenan nih. Gimana sih? Kan saya dapetin sesuatu dengan usaha kerja keras saya. Terus dibilang saya harus rela melepaskan. Terus bilang saya harus rela untuk memberi. Enak aja ada satu orang, pernah satu kali saya dengar sudah, itu kuat banget. Karena saya pendeta, terus dia bilang, pendeta mah enak ya katanya. Saya yang kerja, pendeta yang makan. Saya kaget saya digituin. Maksudnya apa ya? Gua kerja keras, gua udah kerja gini segala macam. Gua masih ngasih ke gereja, ntar gereja yang ngasih ke pendetanya. Ya udah kalau nggak mau ngasih nggak usah. Kan pendeta juga nggak pernah minta, gereja juga nggak pernah minta. Tapi itu hanya karena insecure, karena takut habis, karena takut hilang, karena takut apa yang saya punya ntar saya nggak bisa nikmatin. Takut itu karena kosong. Saudara antong bersama dengan saya? Tapi beda sama Yesus, saudara. Aku datang bukan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kamu jadi kosong. Enggak, aku datang justru supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya untuk itu. Jadi kalau Yesus datang untuk segala kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahannya, berarti kita mesti ikut Yesus dong. Saudara mau ikut Yesus apa mau ikut iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan? Katakan yang mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Itu dia saudara. Makanya kalau mau ikut Yesus, kamu akan dapat hidup dalam segala kelimpahannya. Ntar saya bahas hidup dalam segala kelimpahannya model seperti apa. Lukas 9 ayat yang ke-23. Ini kata Yesus sekali lagi. Kalau kamu mau mendapatkan hidup dalam segala kelimpahannya, maka katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku dan menerima hidup dalam segala kelimpahannya, ia harus baca 1, 2, 3. Ikut Yesus artinya kemanapun dia pergi kita ikut. Ikut Yesus apapun yang dia katakan kita ikut. Ikut Yesus apapun yang dia pikirkan, cara berpikirnya kita ikutin. Ikut Yesus adalah bagaimana dia merasakan, kita ikut rasakan. Ikut Yesus itu namanya. Jadi artinya kita harus selalu dekat sama dia gitu. Itu ikut Yesus. Dan bukan cuma selalu dekat sama dia, kita biarkan, izinkan dia untuk tinggal di dalam kita juga. Ini penting saudara. Kenapa sekarang waktu kita mengikut Yesus, waktu kita hidup dalam Yesus, katanya datang hidup, memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi kenapa sekarang dia bilang kalau mau ikut aku, hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kok ini kalau mau hidup aku, justru pikul salib. Justru kenapa harus menyangkal diri? Justru kenapa harus mati? Kan pikul salib mati saudara. Betul apa enggak? Apa Yesus waktu ngangkat salib terus dia perginya ke pantai Galilea terus sambil mancing ngangkat salib? Enggak, dia ngangkat salib itu ke Bukit Golgota, mati saudara. Jadi siapa orang yang hidup untuk Yesus dan bersama dengan Yesus, ini syaratnya. Kalau kamu mau hidup dalam segala kelimpahannya, jangan mikir yang lain dulu. Pikir yang nomor 1, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Dan berita untuk mati sangkal diri ini udah banyak sedikit di gereja. Karena gereja selalu maunya hidup mewah, hidup kelimpahan, hidup hebat, hidup luar biasa. Itu nggak salah, itu akibat. Hidup kelimpahan adalah akibat. Tapi mengikut Yesus adalah sebab. Pikul salib adalah sebab. Sangkal diri adalah sebab. Berkorban adalah sebab. Apa maksudnya Yesus jadinya? Saya mau kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, kalau kita ikut dunia, yes, kita semua sama ya, sekali lagi ya saudara, jangan bedakan.
Orang Kristen nggak Kristen nikmatin hujan. Orang Kristen nggak Kristen nikmatin macet. Orang Kristen nggak Kristen mesti kerja. Orang Kristen nggak Kristen bisa menikah. Jadi sama, semua orang hidup dengan itu budaya yang sama. Tetapi sekali lagi, ada yang hidupnya penuh, ada yang hidupnya kosong. Ingat ya saudara ya? Oke, sampai sini dulu ya. Nah, kalau kita mau hidupnya penuh di dalam Yesus, sangkal diri pikul salib terhadap semua keinginan dunia yang orang lain lakukan. Yang dunia yang tidak kenal Tuhan lakukan. Keinginan daging sudah nyata. Keinginan mata serta keangkuhan hidup. Sombong. Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan benci dengan keangkuhan. Karena kesombongan itu bisa dua. Bisa kesombongan ke atas, bisa kesombongan ke bawah. Kesombongan ke atas angkuh. Kesombongan ke bawah minder. Itu sama saudara. Jadi orang yang minder itu sebenarnya lagi sombong. Sombongnya tapi gak kelihatan. Saya gak punya waktu untuk jelasin itu. Tetapi Tuhan benci sama keangkuhan. Karena orang yang angkuh itu selalu ngelihat gini. Gue lebih tinggi dari orang lain. Saya lebih hebat dari yang lain. Saya lebih berguna dari yang lain. Saya lebih kepake daripada yang lain. Itu angkuh. Itu sombong saudara. Hati-hati dengan kesombongan. Karena itu yang disebut. Ini dari dunia bukan dari Bapa. Tetapi kalau kamu mau ikut aku kata Yesus. Maka kamu harus sangkal diri. Pikul salib artinya mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keinginan mata, serta keangkuhan. Kok saya jadi haredang ya? Sudah bersama dengan saya? Aku datang pada Yesus dan minum. Oke, saya maju sedikit lagi saudara. Galatia 5 ayat 19-21, kita tahu ceritanya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, hati-hati iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, egois, udah dikotbahin sama Andi. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Yes, aku dulu kayak begitu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau kamu mau melihat kehidupan dalam segala kelimpahannya, kalau kamu mau lihat kehidupan keluargamu dalam kelimpahannya, kalau kamu melihat dalam kehidupan pekerjaanmu dalam kelimpahannya, jangan konotasikan kelimpahan dengan banyak uang. Bukan. Kelimpahan dengan kasih, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri. Itu penuh dengan situ. Tapi saudara, yang menjadi masalah adalah ketika seorang gak mau ikut Yesus, gak mau menyangkal diri, gak mau pikul salib. Yang mereka lakukan adalah menikmati kesenangan atau kenikmatan dalam dosa. Dan itu yang menyebabkan kematian. Tadi salah satunya adalah percabulan. Kita coba. Saudara, oke, jujur ya. Percabulan itu nikmat gak? Udah jangan dijawab. Nanti kalau dijawab kayaknya kaget. Oh, lu cabul berarti ya gitu. Udah gak usah jawab ya. Percabulan. Nonton film porno. Ngintip-ngintip. Sedikit-sedikit. Cabul. Ngelihat. Wah. Dia bajunya kurang bahan. Gitu. Ada kenikmatan di situ. Itu biasa. Makanya banyak orang jatuh di dalam dosa percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Oke? Nah tapi jangan salah saudara. Karena amarah dan dendam juga itu punya kenikmatan. Percaya gak? Ini saya jujur aja deh ya. Kan saya pernah cerita sama saudara. Saya sempat marahin sopir angkot kan. Ngetem, saya di sebelahnya, saya tabrakin sedikit kaca spionnya. Dak gitu kan. Saya buka kaca, saya teriakin. Wah! Terus dia kaget gitu, terus dia langsung nengkoknya ke sana. Kan biasa. Kalau supir angkot kalau lagi dimarahin orang kan dia nengkoknya ke sana. Ini marah di sana gitu. Jadi dia gak lihat kan. Supir angkot ngaku kalau ada supir angkot. No, I love you anyway. Ya. Jadi waktu saya marah, wah gitu ya. Saudara itu, maafkan saya pendeta, gembala sidang, ketua BPP. Gitu. Waktu saya jalan, itu seperti, maafkan saya ini, seperti gini. Puas tuh orang. Puas tuh gue marahin. Ada rasa puas di dalam diri saya. Siapa yang jawab iya? Berarti kita sama berarti Pak. Tos Pak, kita jujur, sama. Ada rasa puas kan? Saudara waktu kita marah sama orang, waktu kita emosi sama orang, waktu kita lihat, wah terus kita luapkan amarahan kita, kemarahan kita, dendam, itu kita simpan terus. Itu seperti ada kenikmatan.
Karena dosa itu nikmat. Keinginan daging itu nikmat. Jangan salah loh saudara, iri hati itu nikmat loh. Perselisihan, berantem, ribut, pertengkaran itu nikmat. Saudara percaya dendam itu nikmat? Saudara percaya ketiadaan pengampunan itu nikmat? Puji syukur buat Roh Kudus yang ngingetin saya. Ketika saya bilang, gue puas udah teriakin dia. Rasain lo gue teriakin. Terus Roh Kudus ngomong, emang lu siapa? Wah itu penyesalan seumur-umur tuh saudara. Dan kalau saudara ada yang gak mau ngampunin orang lain hari ini. Dan saudara bilang, aku mau ampunin tapi aku gak rela. Itu saudara lagi nikmatin. Dan dosa itu nikmat. Aku gak mau berdamai. Terlalu sakit saya. Loh udah sakit tapi gak mau damai. Kan tahu kalau damai lepas sakitnya. Tapi karena dia menikmati kesakitan karena kemarahan. Walaupun dia gak suka tapi dia sedang menikmati. Sudah ngerti maksudnya ya? Kan aneh nih dosa ini aneh nih. Makanya orang yang ada di dalam belenggu ini serba salah. Satu sisi mau lepas tapi satu sisi menikmati. Kepentingan diri sendiri, egois itu juga kenikmatan saudara. Roh pemecah. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen mecahin tubuh Kristus. Ngeri saudara. Benar-benar, saya baru ngelihat itu. Saya harus memperdamaikan dua kubu yang bukan di gereja ini tentu saja, di gereja yang lain. Bukan di Bogor juga, di pulau yang lain. Jadi waktu saya harus memperdamaikan, wah semuanya udah tahu firman Tuhan, tahu. Saya sampaikan firman Tuhan dengan kasih, dirangkul, diajakin berdoa, pegang tangan, peluk-pelukan, maaf, dan lain sebagainya. Begitu keluar, ingat lagi rasa sakitnya. Kenapa tadi gue bisa nangis-nangis ya? Terus balik lagi, karena saya langsung berkesimpulan bahwa rupanya rasa pahit itu dinikmati. Karena dia gak mau lepasin. Orang yang gak mau ngelepasin dosa artinya dia sedang menikmati dosa. Sudah bersama dengan saya? Jadi makanya kata Yesus, kalau kamu mau ikut aku, tentu aja akibatnya nanti hidup dalam segala kelimpahannya. Tetapi kalau untuk sampai kepada hidup dalam segala kelimpahannya ikut aku, kamu harus pikul salib. Sangkal diri. Jadi begitu saya mulai marah sama orang, saya harus sangkal diri saya. Beri pengampunan. Beri pengampunan. Ketika saya lagi gak mau bisa berpikiran bersih, pikirannya kotor gitu. Firman Tuhan bilang, hei kamu gak dipanggil untuk hidup cemar, kamu dipanggil untuk hidup kudus. Ayo lari dari situ, jangan ada di situ, stop, jangan dilanjutin, jangan diterusin. Gak enak, memang gak enak, itulah salib. Ketika saya harus melepaskan sesuatu yang menyebabkan saya mati, yang menyebabkan saya dicuri sukacita saya, dicuri berkat Tuhan dari saya, yang menyebabkan saya justru jauh dari Tuhan, dan di situ kematian, saya harus berani menyangkal diri terhadap keinginan yang membawa saya ke sana. Anak muda yang suka main game, termasuk bapak-bapak. Ya kalau lagi main game ya, kan biasa tuh ya, disuruh stop dulu sebentar. Tolong ini ambilin ini, disuruh stop. Lagi enak mainnya. Saudara kalau lagi enak mainnya, gak mau di stop. Itu dosa tuh kayak begitu. Kalau lagi enak berbuat dosa, walaupun sebetulnya dia tahu itu salah, tapi sekali lagi dosa itu nikmat, dan itu harus disalib. Itu harus disangkal dirinya. Tuhan, ini udah bukan saya. This is not my identity. Ini bukan identitas saya lagi. Tuhan, saya sudah menjadi berpindah dari satu gelap kepada terang yang ajaibnya Tuhan. Saya adalah anak terang. Saya gak boleh tinggal dalam kegelapan ini. Tapi untuk meninggalkan kegelapan ini, itu namanya salib. Itu namanya sangkal diri. Jadi kalau kamu gak bisa lewatin fase ini, kamu gak akan ngeliatin hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi kunci hidup dalam segala kelimpahannya adalah ikut Yesus. Dan syarat ikut Yesus adalah pikul salib dan sangkal diri, ikut dia setiap hari. Hidup seperti Yesus,
itu tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena barang siapa yang mempertahankan dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang melepaskan dia akan mendapatkan. Terlalu pagi buat saudara? Filipi 2 ayat yang ke-5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang Kristen ngerti. Ada banyak hamba Tuhan, pendeta. Ngerti kok, udah khotbah ini ribuan kali. Hidup menurut pikirannya dan perasaannya Kristus. Apa pikiran dan perasaannya Kristus? Melepaskan haknya. Yang dengan walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Anak Allah itu sendiri dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. This is mine. Ini milik saya yang harus dipertahankan. Jabatan, ini milik saya, nggak boleh ada orang ambil. Ini uang saya, nggak boleh. Nggak boleh, enak aja kamu minta-minta dan lain sebagainya. Ini sudah rela untuk tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Melainkan telah mengosongkan dirinya, menyangkal diri. Dan mengambil rupa seorang hamba, penyangkalan diri. Menjadi sama dengan manusia, penyangkalan diri. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, penyangkalan diri. Dan taat sampai mati, mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika Yesus ditinggikan, dia nggak langsung ditinggikan oleh Bapa. Dia harus turun ke bawah untuk menyangkal diri, menyangkal diri, menyangkal diri sampai mati. Dan ini kuncinya. Apa yang akan dicuri iblis kalau kita udah nggak punya? Apa yang akan dibunuh oleh iblis kalau kita udah mati? Dan biasanya waktu ego kita hidup, di situ iblis bisa bunuh kita. Karena egonya hidup. Tapi begitu kita matikan egonya udah mati, kita gak bisa dibunuh. Ketika saya mempertahankan apa yang menjadi hak saya, iblis bisa curi karena saya masih pegang. Saya gak berkuasa. Tapi ketika saya bisa melepaskan, Tuhan ini milikmu. Tuhan semuanya milikmu. Tuhan ini bukan punya saya. Apa yang iblis mau ambil dari saya udah gak punya apa-apa. Biasanya kita mempertahankan harga diri kita, ya kan? Makanya kenapa kita sering dicuri harga dirinya. Direndahkan, diinjak-injak, sampai akhirnya kita sakit hati, marah, dan kecewa. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kita mati dan kita dibinasakan. Hubungannya mati, keluarganya berantakan, perceraian terjadi. Hubungan bisnis yang rusak dan lain sebagainya. Masyarakat jadi kacau. Karena itu Yesus memberikan contoh keteladanannya. Inilah hidup saya. Hidup sesuai dengan perkataan dan pemikiran saya. Kalau kamu hidup sesuai dengan perkataan dan pikirannya Kristus, ini yang dia lakukan. Lepaskan hak. Mati. Salib. Makanya kenapa salib jadi begitu berkuasa? Karena ada banyak orang yang menghindari salib sehingga hidupnya tidak berkuasa. Kalau saja kita bisa embrace salib pada hari ini. Thank you Lord. Kalau aja kita bisa embrace pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan katakan, Tuhan tolong saya untuk bisa ikut Yesus. Berani untuk bayar harganya. Capek. Kadang-kadang pahit, Tuhan harus bisa meninggalkan apa yang saya senangi. Saya senang sebetulnya dalam kebencian ini. Saya gak mau melepaskan kebencian ini, tapi saya harus lepaskan pengampunan. Saya harus datengin orangnya, cuci kakinya, mohon maaf sama dia. Ampuni saya, walaupun saya gak bersalah. Tetapi saya mau menyangkal diri dan pikul salib mati. Maka setelah itu dilakukan, kemuliaan Tuhan datang. Yesus mati di hari Jumat dan semua orang ngelihat dia kalah dan dia mati. Tapi sesungguhnya dia gak kalah dan dia gak mati. Sesungguhnya dia sedang mengalahkan kekalahan itu sendiri dan kematian itu sendiri. Karena 3 hari lagi dia akan dibangkitkan. Hari Minggu is coming.
Sunday is coming. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang katakan, enggak, pastor, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin saya bisa ngampunin dia. Ya, itu saatnya memang kamu enggak akan pernah bisa hidup dalam kelimpahan. Tapi kalau kamu bilang, pastor saya mau ampunin. Saya katakan, Tuhan saya juga mau melepaskan ini. Saya mau lepaskan apa yang menjadi hak saya. Saya lepaskan Tuhan, udah Tuhan selesai. Itu salib, itu harga yang harus saya bayar. Saya harus lepaskan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tolong saya, kelihatannya mati memang hari ini. Tapi tunggu 2 hari lagi kebangkitan itu akan terjadi. Tunggu 2 hari lagi kemenangan itu akan terjadi. Tunggu 2 hari lagi Yesus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Kehidupan yang kontradiktif inilah yang Yesus sedang tawarkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus sangat mudah bisa mengalahkan dosa. Yesus sangat mudah bisa mengalahkan iblis. Tetapi Yesus ngerti gak mudah mengalahkan diri sendiri. Dan dia tahu itu kelemahan kita juga. Makanya kenapa dibilang kalau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salibmu. Angkat salibmu, ikut aku setiap hari. Dan kalau kamu bisa lakukan ini, kehidupanmu akan jadi kehidupan kontradiktif. Dan dunia akan bilang, kamu bodoh, maafkan, kamu tolol. Paulus katakan apa yang merupakan kebodohan bagi dunia ini, justru itu hikmat Allah. Dan hikmat Allah seringkali disebut kebodohan oleh dunia ini. Tapi barang siapa justru yang mau melakukan kebodohan, yang dianggap dunia ini kebodohan, padahal itu hikmat Allah, dia justru akan mendapatkan hikmat dan kepandaian. Hidup yang kontradiktif sudah harus ngerti ya. Saya berkali-kali Bogor Jakarta ini beberapa hari ini, setiap pagi gitu jam 5:30, karena ngejar jam 6 ada kontraflow. Ya, sudah tahu kalau ada kontraflow ya. Sudah tahu ini cobaannya, saya mau tutup dengan cerita ini sedikit aja. Jadi kontraflow itu sama seperti pikul salib dan sangkal diri. Jadi harus ngantrinya panjang, sementara yang di sebelah jalannya lebih cepat. Sud gitu. Kita tahu ini kontraflow nih. Tapi kita juga tahu bahwa ujung dari kontraflow ini kita bisa sampai duluan. Tapi kalau ngikutin yang ada di sini, memang di sini lancar, tapi di ujungnya stuck. Di sini sekarang stuck, tapi ujungnya lancar. Sudah ngerti maksud saya? Itu tempted saya kalau sama Dharma, selalu dalam hati saya gini, kiri dar gitu. Tapi Dharma kekeh aja ada di situ. Karena dia tahu dia akan lebih cepat nyampe daripada dia ngikutin arus yang ada di sebelah. Seringkali dalam kehidupan kita sama. Kita lihat orang, dia senang-senang aja tuh, dia happy-happy aja ya. Dia lakukan dosa, bebas-bebas aja ya. Ya, tapi tunggu ujungnya. Tapi sementara kita kayaknya susah-susah ya, ngantri-ngantri ya. Aduh ini gimana sih? Tapi tunggu ujungnya. Kebangkitan dan kemenangan milik kita. Walaupun sekarang kita susah, walaupun sekarang kita bayar harga, walaupun sekarang kita pikul salib, walaupun sekarang kita sangkal diri, tapi kehidupan dalam segala kelimpahannya adalah bagian kita di depannya. Dalam nama Yesus, kalau saudara dapatkan ini katakan amin. Haleluya. Yes, ujungnya selalu ada kemenangan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, itu kelimpahan. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi, semua orang kerja sama, semua orang hidup sama, semua orang menikah, semua orang bisa menikah. Dan semua orang bisa berusaha apa saja, orang semua bisa melayani sama-sama semuanya. Tapi ada yang pada akhirnya dia kosong, tapi kalau dia kosong nih saudara ya, dia selalu mencari lagi dan dia gak pernah puas. Tapi beda sama orang yang di dalam Tuhan, waktu dia dipenuhi, itu dikatakan digoyang sampai melimpah. Udah melimpah, terus dia bilang saya gak boleh melimpah sendiri, saya harus memenuhi hidup orang lain. Beri, maka kamu akan diberi. Tuhan aku penuh, aku mengucap syukur Tuhan. Ya kan mengucap syukur dalam segala hal kan. Aku mengucap syukur, aku bisa menolong orang lain. Aku bisa membantu misi. Puji Tuhan aku memberi. Tapi aku percaya Tuhan bahwa janjimu ya dan amin. Beri, maka kamu akan diberi. Ini gak akan pernah beres, gak akan pernah habis. Tapi kita bisa memenuhi hidup orang lebih banyak. Daripada kita hidup untuk diri sendiri. Daripada kita hidup iri hati. Daripada kita hidup cemburu sama orang. Kita diisi, kita kerja, kita lakukan segala sesuatu, tapi kita gak mau berbagi. Makanya kenapa firman Tuhan katakan, beri.
Enggak, saya nggak mau. Beri adalah penyangkalan diri. Memberi adalah pikul salib seringkali. Karena di situ kita rasanya seperti kehilangan dan kekurangan. Tapi enggak, Tuhan bilang beri aja. Oke, saya penuhi hidup orang lain. Saya bisa Tuhan, terus gimana? Shh, tenang, janjiku, this is my promise. Kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Digoncangkan dan tumpah keluar. Dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran apa yang akan kamu pakai? Itu yang akan diukurkan kepadamu. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kehidupan itu. Yang mempunyai rahasia kehidupan itu. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai. Dia gak mau pikul salib. Dia gak mau bayar harga. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Jangan heran. Ada banyak orang yang punya anak. Anaknya diambil daripadanya. Diambil sama polisi. Jangan heran ada yang punya istri, tapi istrinya diambil sama orang lain. Kenapa? Karena dia nggak mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahannya. Beri, maka kamu akan diberi. Dan janji Tuhan yang lain, bahwa kita akan menerima damai sejahtera, sementara kita mengikuti Yesus. Yohanes 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Waktu kita pikul salib, kayaknya kok nggak suka ya. Waktu kita bayar harga, kayaknya kok Tuhan nggak enak ya. Tenang, aku kasih ini damai sejahtera buat kamu. Itu janjiku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kamu harus pikul salib. Kamu harus sangkal diri. Tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Hari ini kelihatannya Yesus kalah. Tapi ingat, Sunday is coming. Hari Minggu sedang datang. Kebangkitan sedang terjadi. Tapi harus melewati kematian. Tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kebenaran-Mu adalah kebenaran yang sangat berbeda dengan kebenaran dunia ini. Walaupun kelihatannya kontradiksi, tapi itulah kehidupan. Itulah kebenaran. Dan itulah jalan. Saudara, sementara kita tundukkan kepala sebentar, tutup mata saudara. Mari kita nyanyikan satu lagu yang akan dibawakan oleh tim New Life. Sebagai satu bukti, ini komitmen saya Tuhan. Ini doa saya. Saya mau pegang janji Tuhan. Bahwa hidup dalam segala kelimpahannya adalah janji waktu Engkau datang. Kami mau terima itu. Dan kami mau hidup di dalamnya. Tolong kami, kuatkan kami. Supaya kami bisa hidup seperti Yesus hidup. Berpikir seperti Yesus berpikir. Dalam nama Tuhan Yesus.